Eudora baru dia bentar, makan. bentar, Selenanya di ini. bentar. Ini Apa? berarti Eudoranya Ripo kah? Atau jangan-jangan ini Selenanya- adalah gocekan-gocekan maut. Iya. Yang mana sebenarnya Brans ini masih menjadi jungler. Oh, Dan ternyata Kenapa? Selenanya akan di arah Rainbow. draft pick doang. Iya, draft Iya. doang. Kayak gitu. Alterigo juga. Heeh. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus Bisa nanti jadi. Bisa kayaknya jadi pribadi. dengan Eudoranya. Ya, panjang banget ini ya. Bakal Plot twist-nya panjang ya. panjang nih. Kalau dilihat-lihat mah. Tapi kali ini kita Udah akan kayak segera novel melihat loh. Alter Ego dengan 2 hero pick terakhirnya. Kira-kira siapa yang akan di-pick? Bentar, Kalau bentar. menurut aku sih Lunox sih. Dari Lunox, Lunox, Lunox oke. gua possible banget Lunox. Makanya gue bilang Tadi aku setuju. mikir Eudora bahkan. buat AE. Buat Alter Ego, buat Burst. Sekarang kan Jawhead kan partnernya. Lancelot dan Lancelot. juga apa? Satunya. Sylvana. BA-nya dikeluarin. Udah langsung. Sama-sama ngeluarin brand ambassador ya. Iya. Sylvana. Sylvana, Liviana. Iya. Oke. Sylviana. Melawan dengan Alice. Alice. Bigetron Alpha. Pertarungan brand ambassador. Pertarungan brand ambassador. Ngeri. Satu pick terakhir, akankah Link akan keluar kali ini? Kalau Link keluar, kalau menurut aku emang lagi ngetren banget ya di MPL season 7 ini. Beberapa Karena kali Albert dipakai. Albert makanya Karena bagus Albert. banget. Albert yang ngebangun mental semua pemain Link kalau menurut gua. Iya. Tapi Baxia. Baxia yang akhirnya menjadi pilihan Alice terakhir. mid atau Selena mid kah? Bransnya pakai Granger. Hah? Kan bener masih sama. Brans Bransnya tetap Granger, Ripo-nya, wait, Baxia Baxia Ripo samping, bener. Kalau kayak gini berarti Keren. tidak ada perubahan. gak ada. Masih Tidak. menggunakan line up yang kemarin berarti. Tidak ada perubahan. Ini kita berarti tergocek. Kalau gua kira tadinya bakal ada Selena Jungler. Iya, gue juga mikirnya gitu. Jangan dong. Kayak siapa Bapak, Iya. saya mabar sama Udil tuh duo, Iya. Selena Jungler. Buset. Oh, iya. Weh, belum. Sabar. Sabar penonton. Belum in Sabar game. ya pribadi. Sabar. Sabar, udah teriak-teriak aja. By the way. Teriak aja. Dan kali ini lihat Iya. seorang nasi uduk bakal keluar dari arena sebentar lagi bersama dengan AG. Yoi. Akankah dari kedua belah pihak mereka bakal melakukan yang semaksimal mungkin? Ini adalah pertempuran dari brand ambassador masing-masing tim. Akankah Grangy dengan Alice mampu menumbangkan si Lipiana? Langsung ya kita masuk ke match yang pertama, game yang pertama antara Alter Ego berhadapan dengan Bigetron Alpha. Yes, benar banget. Sally Boy akan menggunakan satu ball Lancelot sebagai jungler seperti biasa, dan Matt akan menggunakan Alice dan ada Pai di sana. Meanwhile ternyata masih dengan posisi yang sama seperti kata Profesor KB yang terhormat, ini adalah gocekan Maude. Maut banget kalau kita lihat di mana dari Bigetron Alpha, Eudora, Selena dan juga Granger milik KYY, milik Brans dan juga seorang Rainbow berada di mid lane. Game lagi akhirnya, terima kasih Profesor. Ini agak terlalu gelap kali ini dan ternyata Padahal masih sore. Benar sekali, Ripo mendung masih- di depan. Ripo masih berada di sisi samping tentunya. Yap. Bahkan Brans bakal menjadi satu buah jungler yang dikawal habis-habisan dengan para paspa Brans. Oh iya, dengan Brans ya, Granger sebagai jungler tentunya ini di early bakal enak banget untuk seorang Brans karena damage-nya sudah ada dari sananya. Sedangkan dari Sally Boy sendiri dengan Lancelot-nya, kalau menurut aku dia harusnya bisa mencoba mengharas jungle milik Brans. Tapi sepertinya mereka lebih main aman dulu nih, nggak sih? Oke, bahkan Ahmad kali ini menggunakan sebuah Cloud, dan Cloud-nya dengan support karena dia tahu dia nggak bakal bisa bertahan tanpa adanya mana. Di arah top lane, Celi Boy diganggu oleh Ripo tapi dibalikin keadaannya dan gold buff berhasil diamankan oleh seorang Celi Boy, The Miracle Boy. Oi, masing-masing mendapatkan gold buff untuk seorang Sally Boy dan juga untuk Brans. Dan kali ini memang belum ada perseteruan yang cukup sengit. Mereka masih mencari tempo, masih mencari posisi di mana mereka akan melakukan war yang pertama. Karena memang belum terjadi banyak sekali possibility yang bakal kita lihat sama-sama. Kalau bisa gue bilang agak sedikit keunggulan untuk tim Alter Ego, kenapa? Karena yang diambil jungler dari Bigetron Alpha itu di arah top lane. Kita lihat juga posisi di arah top lane sana bakal ada Turtle. Dan Turtle kita bakal sudah lihat di kamera dari Living by Mandiri. Udah ada Turtle, tapi para pemain dari tim Alter Ego akankah kali ini bakal coba untuk nge-kontes dan bakal memaksakan keadaan? Karena kalau mereka bakal coba teamfight kali ini, akan ada satu buah perebutan dengan retribution dari kedua belah pihak. Iya, walaupun dari posisi Bransnya masih cukup jauh, tapi langsung masuk aja retribution istri. Kali ini kita lihat sudah mulai ditumbangkan seorang Jawhead milik Cassius oleh Blood Eudora. diamankan kali ini oleh tim Bigetron Alpha, bahkan damage semua ditahan oleh seorang Cassius. Satu orang Cassius ditukar dengan sebuah turtle. Profesor KB yang terhormat. Ini kalau misalkan dibilang worth it atau enggak ya, sebenarnya sangat worth it sekali bagi teman-teman dari Bigetron Alpha-nya sendiri. Karena mereka mendapatkan kill tanpa trade satupun.
Tapi walaupun tadi sempat melihat kayak gitu ya, setup dari Altrigo udah bagus. Mereka kayak udah lebih disiplin untuk di minggu ini ya. Aku melihat tadi Udil meng-clear minion dulu, dia dapetin level 4 dulu baru ke Turtle. Oke, Jadi gitu. udah ready ultimate. Ready ultimate terlebih dahulu. Tapi kalinya bakal lihat ada seorang Claude dari Ahmad yang agak sedikit dikawal oleh seorang Cassius. Bahkan Blazing Dart dikeluarkan begitu saja. Dia nggak mau untuk kalah clear minion. Ada satu buah lele kena seorang Udil, dilempar ke arah belakang, diselamatkan begitu saja. Dengan menit yang ketiga, goal tidak terlalu berbanding jauh. Walaupun Bigetron Alpha nggak berhasil mendapatkan turtle-nya. Kita melihat lagi posisi dari Brans bakal lebih ke arah farming. Seperti yang udah gue bilang, kalau dia bakal menggunakan junglernya adalah Brans, ini lebih ke arah farming. Dibandingkan kalau dia menggunakan junglernya adalah seorang Rainbow. Tapi Rainbow akankah terlihat posisinya, Udil digocek begitu saja, udah terlihat. Dan bahkan Cassius sendiri pun kayaknya udah bakal bergerak karena udah ada informasi diberikan kalau ada orang di depan sana. Benar banget, dan kali ini kita lihat di top lane-nya sudah ada Pai dan juga Ripo yang saling berhadapan. Masih cukup tebal dua-duanya, belum ada pertarungan yang signifikan antara kedua tim. Sedangkan rotasi yang dilakukan oleh Cassius kali ini mencoba untuk mengejar seorang Baxia milik seorang Ripo. Tapi menarik sih, Udil tadi bikin Clock of Destiny loh. Iya. Kayak kita jarang banget melihat Sylvana dengan Clock of Destiny di first item. Biasa rata-rata mereka langsung bikin Necklace of Durance. Oke, tapi kali ini kita lihat karena gue lihat permainan Altrigo tanpa adanya Yellow Murphy, turun sekali temponya. Temponya kali ini pelan banget, bahkan Bigetron Alpha. Ini karena mungkin mereka tahu lawannya Alter Ego. Jadi mereka tidak mau terlalu bermain agresif. Beda sekali kalau misalnya dari Bigetron Alpha bertemu dengan tim-tim lain kalau menurut gue. Temponya bakal lebih tinggi, apalagi mereka punya Selena. Dan Selena kali ini bakal coba dibuka begitu saja. Ada Udil depan sana. Ahmad bakal coba membantu pergerakannya di arah belakang. Lele gak kena, Dead Sonata telah dikeluarkan. Ahmad, Sally Boy belum membantu. Gak ada satu buah Retribution dan bakal dipaksakan begitu saja dengan Retribution dari seorang Bras. Bras tidak makan seperti yang gue bilang. Ejector belum dikeluarkan. Bahkan Cassius harus tumbang di tengah sana. Iya, dan ini benar-benar kerugian cukup besar bagi Alter Ego. Kehilangan Turtle dan kehilangan kali ini Cassius kembali menjadi bulan-bulanan dari tim negara. Kita lihat Ahmad mencoba untuk menumbangkan seorang Mat di sana, tapi Blazing Duetnya belum ada lagi. Mereka harus dipukul mundur. Ahmad harus coba lebih disiplin lagi untuk mendapatkan tower yang berada di bawah. Langsung keunggulan dipegang oleh tim Bigetron Alpha dengan satu buah poin tambahan, dengan satu buah turtle tambahan, membuat mereka berhasil unggul 300 gold dibandingkan seorang Alter Ego. Tapi Alter Ego masih mengejar satu buah kesamaan dimiliki oleh seorang Ripo. Tapi KYY mengganggu pergerakan Sally Boy di depan sana. Apakah coba untuk memasang ke arah bottom lane? Udah ada seorang Mat, Peta masih kejar dengan satu buah Sonros. Dihindari begitu saja, lelenya kena tapi ternyata malah dipasangkan. Ada KYY benar tumbang. Double kill untuk seorang Ahmad, double kill untuk seorang Cloudy di early game. Ini nggak baik untuk tim Bigetron. Sally Boy harus kanan banget, Blazing Duet dikeluarkan oleh Ahmad kali ini untuk menumbangkan seorang Rainbow, tapi Rainbow masih bisa selamat dengan ada tower di sana. Meanwhile, Cassius dengan ejector ditangkap begitu saja dengan Biden Sonata tadi dikeluarkan, tapi ternyata Udil featuring Cassius, orang tua ayah featuring ayah kali ini berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Bras. Kerugian yang luar biasa untuk Bigetron Alpha. Tadinya it's okay. Kenapa? Karena Sally Boy tumbang, tapi ternyata ketika berhasil tumbang, balik lagi, Alter Ego masih memegang kendali. Iya, padahal Alter Ego tadi mendapatkan 2 free kill aku bilangnya di arah bottom lane. Dan bahkan dengan mendapatkan turret, ini benar-benar jadi makanan Ahmad banget sih. Lihat bahkan Ahmad dapetin 2 poin kill di early kayak gini. Cloud bahkan sebelum menit yang ke-7 udah mau jadi golden staff. Dan iya. Cloud, ingat, di menit yang ketiga atau keempat, biasanya di arah gold lane, dia tuh dapetin Demon Hunter. Biasanya, dengan farmnya yang cukup cepat. Tapi kali ini Brans harus coba untuk reset kembali. Dan bisa gue bilang, Bigetron Alpha memang memiliki damage boost di arah late game yang cukup sakit. Tapi alisnya scaling yang mematikan yang bakal memberhentikan pergerakan dari seorang Sally Boy ataupun Pai. Dan kenapa dia gunain Cloud kali ini bakal coba dipasang di arah sana. Cassius berkali-kali berhasil ditumbangi langsung ada Blazing Duet dari belakang sana. Dan seorang kaya tapi damage terlalu besar. Diusir aja karena untuk mendapatkan 1 buah turtle. Dan bahkan dicuri. Retribution yang bagus dari seorang Bras. Retrinya bukan kaleng-kaleng dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy gak expect itu terjadi. Iya, itu jaraknya tanpa ekspektasi yang dilakukan oleh seorang Brans ya. Dia mendapatkan turtle yang ketiga tadi diamankan, dan kali ini Sally Boy mencoba untuk membalaskan dendamnya ke arah KYY di situ. Tondrosnya terkonek tapi masih bisa bertahan hidup seorang KYY-nya. Itu bisa tembus ternyata di situ ya. Bisa. Harusnya kepentok kadang, tapi ternyata di bottom lane Cassius bakal menjadi bulan-bulan lagi. Ahmad bakal coba clear terlebih dahulu. Ada Udil di sana. Satu kali swap test yang berhasil, langsung ada seorang Ripo yang mengganggu pergerakan dari seorang Udil. Meanwhile, Ripo hanya ngebuka vision dan pertukaran posisi terjadi atas seorang Ripo dan juga seorang Matt. Karena sepertinya Matt nggak terlalu kuat ketika melawan seorang Ahmad. Iya, masih belum terlalu tanky banget untuk seorang Matt untuk mengalahkan seorang Ahmad. Dan sementara itu sudah ada Udil yang membantu backup untuk seorang Ahmad ya. Karena
posisi di bottom lane sudah diungguli oleh tim Alter Ego. Meanwhile, Pai juga sedang bertahan hidup karena di situ sudah ada KYY dan juga ada Matt yang mencoba untuk melakukan ganking ke arah Bane dari seorang Pai. Walaupun Pai-nya harus pulang sekarang. Kita lihat Sally Boy, The Miracle Boy sudah mengamankan satu buah heptasis. Dan ini agak sedikit unik ketika dari tim Alter Ego. Mereka tahu dengan power pick dari seorang Sally Boy, Lancelot-nya, dia malah tidak bermain agresif di early game. Profesor KB, what happened ayah naon? Akankah Leo Murphy menjadi penyebab turunnya tempo permainan mereka? Iya, tentu dengan Cassius dia bakal mainin timing. Dan ini yang mungkin akan terjadi kalau LJ bermain. Kita ambil gambaran kayak gitu. LJ. Iya. Berarti bisa dibilang kenapa LJ belum bermain karena mereka masih membutuhkan momentum permainan seperti ini. Temponya tuh bakal kayak gini, bakal lebih pelan, lebih sabar. Tapi Alter Ego nungguin momentum kayak di sana. Arsenal benar-benar Boy menghindar dengan Zensona. Tapi shoot ke arah belakang. Tapi Udil mengcover coba di arah River dan Cassius. Terlihat dengan cukup jelas dari KYY. Gue bisa bilang ini trapnya benar-benar works 100%. Karena berkali-kali keberadaan dari seorang Cassius bahkan seorang Udil terlihat dengan cukup jelas dari arah map Bigetron Alpha. Akankah coba dicolong kembali kali ini turtle-nya. Shelly Boy dan Miracle Boy dengan setengah darah. Bakal coba diambil begitu saja. Berat top lane ada Udil dengan flickernya. Berhasil diamankan turtle tanpa ada hambatan sama sekali. Iya. 2 sama untuk turtle yang dimiliki oleh Alter Ego dan juga Bigetron Alpha. Meanwhile Shelly Boy, dia ini harus hati-hati sekali. Menurut aku ya, dengan adanya Selena di Bigetron Alpha, itu harus mencoba clear dulu yang ada di mid supaya pergerakan dari Selena tidak bisa sebebas yang sekarang dilakukan. Apalagi sekarang dari Bigetron Alpha sudah mengamankan top lane-nya. Dan kita lihat Udil sudah mulai melakukan inisiasi bersama dengan Cassius, tapi Ripo di depan sana. Udil kali ini bakal coba mundur dengan Imperial Justice ya, bahkan dari Sonata dikeluarkan. Satu buat Deadlicket, Ripo kayaknya kali ini bakal coba tersangkut. Satu buat Tundros gak bisa menumbangkan Ripo. Lihat semburan padu pun ada bakat. Lele dan seorang KYY menumbangkan seorang Ben di arah mid jungler. Iya, ini kayaknya ngeri banget Selenanya. Benar-benar on point terus beberapa kali dari ubur-ubur ikan lelenya atau Abyssal Arrow-nya. Dan juga Abyssal Trap-nya yang dipasang. Lihat, di situ deket dengan jungle milik seorang Shelly Boy di purple buff-nya. Ini lagi-lagi terpick off akibat Lele dari KYY yang menakutkan. Benar-benar harus di-respect kalau menurut gue Profesor KB. Membuat pergerakan sedikit lambat. Tapi ada Cassius disampaikan seorang Shelly Boy di arah mid lane. Udah menjadi ejam-ejam dan bakat. Petir bukan sebarang petir sudah dikeluarkan. Langsung merupakan satu buah poin tambahan. Cassius bakal jadi pilihan. Satu buah poin diamankan dengan Cassius. Tapi sekarang belakang pressing duet. 15 miliar dikeluarkan oleh seorang Aman. Tapi belum berhasil mendapatkan poin. Bahkan Aman harus ditumbangin double kill. Diamankan oleh seorang Brans. Pas Pambras berhasil mengawal Brans dengan baik dan bahkan berhasil mendapatkan double kill. 4 poin diamankan oleh seorang Brans di arah mid lane. Iya, tinggal tersisa Pai seorang diri di arah mid lane kali ini berhadapan dengan Ripo yang udah sekarat banget. Tapi memang Pai tidak bisa melakukan hal yang banyak sekali karena damage yang masuk nanti bisa membuat berantakan kembali dari Alter Ego. Meanwhile, tadi menurut aku sih Ahmad udah bagus banget blazing duet ya. Sayang 1000 sayang Bransnya bener-bener free hit. Alter Ego, go. What happened, Profesor? Ya, itu fight yang gak bagus banget kalau menurut gua. Ini Alter Ego butuh nangkep ke arah Rainbow sih. Lihat 4 poin kill, 4 assist tanpa tumbang sama sekali. Dan dari tadi yang mengganggu pergerakan Cassius, yang mengganggu pergerakan Udil, Pai, Shelly Boy dan bahkan Ahmad untuk masuk ke dalam lini dari Bransnya sendiri, itu adalah Lightning Arrow. Mana itu karena memberikan efek stun dan juga burst damage dari Thunderstruck. Jangan lupakan bahwa ini Rainbow menggunakan Eudora. Dimana semua skillnya berkesinambungan. Oke, berkesinambungan, tapi ternyata Pai udah punya Holy Crystal kali ini di early game. Bahkan Udil menggunakan flickernya untuk mundur terlebih dahulu. Para pemain dari tim Bigetron Alpha sudah menguasai jungle. Dengan adanya satu orang, Udil terkenal lagi, bahkan dipaksakan dan pasti dapat gas pepal. Lagi dan lagi, dibalikan keadaannya. Matt sudah datang, bahkan seorang Shelly Boy Miracle Boy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Lele kedatangan seorang Pai, bahkan dipasangkan dengan satu buffet. Dan lihat, Pai-nya lagi-lagi menjadi Takoyaki di arah jungle. Ada satu lagi terhormat kali ini. Luar biasa banget dari seorang KYY mengenai lagi Abyssal Arrow-nya dan kali ini tertuju kepada seorang Cassius. Tapi Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Langsung aja dipok oleh Bigetron Alpha. Ada Bran di sana, ada KYY, Ripo dan juga Matt. Tanpa pastinya gangguan dari Alter Ego. Kita lihat dari positioningnya, seorang Shelly Boy mundur ke belakang. Tapi ada Ahmad yang mencoba untuk mengganggu dan Lord yang pertama bisa diamankan oleh Brans. Brans berhasil mengamankan Lord tanpa ada hambatan sama sekali. Tapi Cassius sudah terpick off 3 kali, dia nggak boleh terlalu offside. Ingat, kalau misalnya tanker di early terpick off 3 kali, itu bakal susah banget dia untuk dapetin item. Di posisi sebaliknya, Ripo yang bakal menjadi satu buah frontliner untuk Bigetron Alpha kali ini sudah memiliki satu buah Selmat, anti Quiras dan bahkan menuju ke arah Queen Swings. Ya, udah ada ini udah bener-bener emang bakal nahan badan banget sih kalau misalkan untuk dari Ripo-nya sendiri. So, ini PR juga untuk Alter Ego. Mereka ingin menumbangkan ke arah belakang, tapi Ripo-nya selalu nge-zoning out.
Tapi arrow-nya ini sih emang benar-benar di arah mid lane bakal coba masuk ke arah belakang. Sonata. Sonata menemukan Udil dengan cukup baik. Wah, Winter Transit Tencheon. satu itu seorang Kayeye bagi para pemain dari Big Gatron. Mereka akan Lagi, masuk ke arah ini arrow. tanpa ada pengawalan dari seorang Udil. Di top lane sana, bakal coba dihilangi dengan cukup cepat. Satu buah Buffalo terhormat sudah harus tumbang. Tapi keuntungan dari Super Minion masih berjalan dengan indah di arah mid Arrow lane dan juga di arah bottom Wah. lane. Arrow, lele bukan sembarang lele. Siapa yang di sini doyan makan lele? Siapa yang cita-citanya makan lele? Saya, dan kita lihat lelenya udah beberapa kali kena kepada orang yang kena cita-citanya di situ. Ada Pai yang tadi terkena dengan Abyssal Arrow-nya. Kayeye ini bahaya banget. Menurut aku Kayeye ini harus Selena di-ban sih setelah ini. Bukan cuma permasalahan utama masalah Selena di ban, tapi lihat mid lane turret dari Big Run Alpha tidak tumbang. Iya. Yang membuat power spike dari seorang Selena ini makin meningkat lagi. Karena apa? Karena dia udah tinggal main aja ke area jungle dari Altrigo, dia pasang trap, dia bakal bisa ngeliat seisi jungle dari teman-teman Altrigo. Lihat dia cuma buka row karena mid lane turret Udah bebas. outer dari Altrigo-nya udah Iya. tumbang terlebih dahulu. Makanya Cassius kayaknya nggak bakal bisa melakukan ejector dengan bebas. Dia bakal dipok terus kayak gini. Oke, Dia tapi bakal ternyata dihajar. ejector ke arah belakang belum dikeluarkan dari seorang Tergocek. Cassius. Asta Boba Force sudah lihat satu buah poin dari Mid. Mid bakal coba masuk dengan satu buah para pembabnya. Karena seorang Udin berjati ke arah belakang dipasang dengan flickernya. Double Udah stun. mendapatkan double stun. Rivo di sana dan Sonata udah tumbang kembali. Bahkan Ahmad gak mau masuk dengan satu buah blazing blade karena dia sadar dia gak punya damage. Dia tahu juga Bigetron apa punya power spike dari magical damage. Lele ke arah seorang Pai. Langsung seri boy dari top lane sana. Kata berhasil dikeluarkan untuk dari minion bersama dengan Tone Rose-nya saja. Lagi dan lagi tempo Bigetron Alpha diturunkan. Ini shot call yang baik dari Bigetron Alpha. Gue gak tahu siapa tapi mereka menurunkan temponya langsung drastis ketika mereka berhasil bisa mendapatkan satu udil di arah mid lane. Iya. Iya, ini kayak bener-bener diatur lagi temponya, tapi Cassius lihat Ejector ke beberapa belakang kali. dari seorang Cassius Wah, coba untuk Ripo. menumbangkan seorang Ripo, tapi Ripo-nya masih cukup tanky. Ahmad pun memberikan damage tapi belum bisa menumbangkan seorang Ya Sonata Branson sudah kali ini dikeluarkan dengan begitu Sonata. saja. Buka Harus Ahmad. ke orang Ahmad. Tapi Ripo bakal sih menabrak tapi tidak bisa digocek. Udil hampir kena Lele. Ada Pai udah datang. Cassius menuju ke arah belakang. Holy Bakal Crystal, coba ada shot call Rainbow. mundur dari tim Bigetron Alpha. Iya, dia nggak mau ngambil resiko terlalu lebih walaupun kayak mengenai lagi seorang Cassiusnya, tapi ada Pai, Celi Boy, Udil yang segera melakukan backup ke arah seorang Kaye. Kaye di sini cukup merepotkan dan juga Cassius selalu memakan lele yang diberikan oleh Kaye. Ini emang strategi yang bagus sekali lama-lama untuk jauh head dari Cassius, tapi kalau misalnya selalu kena kayak gitu, itu rugi bandar nantinya. Oke, dengan damage yang diterima Ripo dengan 81.000 tandanya. Ripo tidak terpick off sama sekali. Ini damage yang besar. Ripo tidak terpick off. Bahkan Cassius dengan 69.000 damage saja. Dia di pick off 3 kali. Kerugian lagi-lagi dari Alter Ego dan akhirnya kita tahu di mana Ripo kali ini benar-benar menjadi seorang tanker. Iya. Benar-benar menjadi seorang tanker. Benar-benar jadi tanker walaupun dia bermain di samping. Tapi kalau Yes, misalkan melihat gak salah sih. dan Nggak salah. ya nggak salah juga karena damage deal dari Brands dan Rainbow ini yang bisa dibilang tertinggi dari Big Run Alpha berkali-kali kayak tadi kita sempat lihat bahwa dari early game bahkan dari menit yang ke-7 ke-9 aja ini tuh perbedaan goldnya udah sangat signifikan naiknya gitu loh. Oke, dengan 5 detik Bapak Lord yang terhormat bakal muncul kembali di lane of down. Jauh dari Cassius tak ada cover sama sekali. Ini bisa berbahaya untuk para pemain dari Blade tim Armor Bigetron. Ripo. Dan bahkan kali ini, Blade Armor sudah dimiliki seorang Ripo bakal lebih keras lagi ketika ada seorang Ahmad Maman Mauzi. Nggak tembus Retribution sih. digunakan. Tandanya informasi sudah cukup jelas untuk Bigetron mendapatkan satu buah Lord yang terhormat tanpa kontes sama sekali. Ya, ini ada Lord yang kedua diamankan oleh Bigetron Alpha, tentunya menambah pundi-pundi untuk Bigetron. Asanya untuk menang dan kayak ini kita lihat Cassius mencoba ejector tadi kepada arah Ripo. Tapi memang belum ada backup damage. Sepertinya mereka harus pukul mundur terlebih dahulu karena ada super minion. Lord juga bentar lagi akan datang. Masih Mau nggak lah. mau mereka harus jaga-jaga strategi. 3, 2, 1. Oke. Minion Teng, 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 pertama, teng, teng. minion kedua, minion ketiga. Ada yang gede nih. Lord datang. Si Gode. Selamat datang Bapak Lord terhormat. Sudah melenggang bebas di arah top lane dan item dari seorang Sally Boy sudah menuju ke arah Endless Battle. Iya. Bahkan dari seorang Brands udah punya satu buah brute force yang bakal lebih sulit lagi ditumbangkan oleh seorang Sally Boy The Miracle Dan Boy. jujur ini Cassius bakal punya PR banyak banget. Kaye dan juga Rainbow, mereka keduanya punya Winter Truncheon. Bahkan nggak cuma Ki dan juga Rainbow, matnya juga bikin Winter Truncheon. Iya. Ini membuat
kayaknya Cassius cukup pusing untuk siapa yang bakal di injektor. Tapi di arah top lane sana udah bakal ada setup fight. Satu lele gak berhasil kena. Ripo bakal ngebuka visionnya. Papalo terlalu menuju ke arah inhibitor, ternyata cuek. Bakal menuju ke arah satu buah kata Ahmad terkena. Purify dikeluarkan. Blazing Duet udah gak ada Blazing Duet. Tandanya untuk defense di arah mid lane. Ahmad terlalu terburu-buru kalau bisa gue bilang. Kali ini lelenya juga dan stacknya tidak ada. Ripo di arah belakang sana. Soros digunakan untuk clear minute saja dengan cukup baik. Tapi masih ada satu celah udah dikenakan tentu saja. Kayak ditumbangkan satu injektornya. Dan Winston Trajan gak berhasil menyelamatkan hidup dari sana Kaye. Dapat. What are you doing? Terlalu offside dilakukan oleh seorang Matt di depan base dari tim Alter Ego. Iya, langsung aja ada Imperial Justice keluar oleh seorang Udil kali ini ke arah Ripo. Tapi damage-nya tidak ada yang diberikan ke arah seorang Ripo ini. Kali ini Celiboy mencoba untuk menemukan Ripo-nya. Baksianya seperti di ejector ke belakang. Dan ditumbangkan sekali lagi oleh seorang Cassius. Udil yang menangkap tapi ternyata ejector dengan sama bom force belum dikeluarkan. Bahkan Cassius harus tumbang dan Sonata. Harta Tata dan Sonata. Double kill didapatkan. Tersisa seorang Ahmad. Akan ada Blazing Duet di sana. Berhasil coba mundur karena gara Win of Nature. Hampir aja seorang Brans juga ter-take down oleh seorang Ahmad dengan Blazing Duet ya. Tapi memang pergerakannya di situ ada Rainbow yang langsung meng-cover seorang Brans. Masih mencoba berada di garis depan dari Brans dan juga Rainbow. Ahmad save the day. Akankah masih berselamat dan ternyata stack yang gak kena dari Art of Tipri. Lele juga udah gak ada. Udah gak ada apa-apa di arah mid lane. Jadi Ahmad masih bisa selamat walaupun inhibitor sudah hilang. Iya, top dan juga mid-nya. Ini turret-nya udah hilang. Dan Brans kali ini lebih memilih untuk mundur karena teman-temannya baru saja hadir tengah-tengah lane of down. Langsung mencoba untuk ambil orange buff ya terlebih dahulu supaya semakin strong untuk melakukan war di depannya nanti. Oh, kalau gua lihat kali ini Brans tetap masih butuh Win of Nature ternyata. Kalau misalnya pergerakan kali ini dibalikan sama seorang Alter Ego. Dan buat kalian semua yang belum tahu, dari fakta, dari MPR season yang ke-7, dua tim teratas dengan memiliki gameplay terlama adalah Alter Ego dan juga Bigetron Alpha. Benar banget, dan Cassius kali ini waktu sudah yang lama banget. Suka bermain late game. Suka bermain Ini berbanding terbalik dengan EVOS Legends yang mereka malah yang tercepat. Yang tercepat benar sekali. Iya 9 menit kalau nggak salah itu. Hampir rata-ratanya. Iya, segituan. Dan kali ini Bigetron Alpha, mereka walaupun invasi di arah river sana tidak berhasil membuatkan hasil, tapi Cassius sudah kehilangan flickernya. Butuh 120 detik untuk Cassius kembali ada menculik salah satu pemain dari tim Bigetron Alpha. Alright, dan kayak ini kita lihat sudah mulai ada pergerakan-pergerakan dilakukan oleh Ahmad untuk memajukan minion, memajukan cita-cita minion untuk menghancurkan turret di top lane sana. Tapi sepertinya mereka harus dipukul mundur. Ada Matt, ada Kaye, Rainbow yang sudah siap menunggu datangnya Lord yang ketiga. Setelah 30 detik lagi akan muncul. Painya udah punya Bloody Wings bakal langsung damage-nya sakit banget kali ini. Hati-hati sama jigongnya Bane sih. Bener, air mbak dukun bisa membalikan semuanya. Itu satu kali semprotan maut sih. Apalagi dengan kita tahu sendiri bahwa Blood Wings ini menambahkan 1,5 HP per satu magical damage. So mau gak mau ini bakal lebih hengki lagi. Oke, ternyata mau coba di-fight begitu saja. Cassius berhasil berangkat ke arah belakang. Blazing Duet di counter dapatkan Shutdown. Berhasil sila. 3 pelarian dari para pemain dari tim Alter Ego. Bahkan Bigetron Alpha tersisa 2 pelarian. Lihat, ting-ting bukan bermain. Ting-ting bukan Misquid. Celiboy akankah selamat? Sepertinya tidak. Satu pancar tambahan karena satu buah orange buff. Dan kali ini Celiboy memilih untuk tumbang terlebih dahulu. Oh my god, masih bisa berhasil. Bahkan pencet ke arah belakang. Celiboy the miracle boy. Berhasil kabur. Celiboy still survive. Tapi ternyata Man memaksakan dengan satu buah flickernya. Iya, hampir aja Celiboy bisa kabur, tapi sementara itu Ripo menjadi bulan-bulanan dari seorang Ahmad dan juga Cassius. Masih belum ada Blazing Duet mau dikeluarkan oleh Ahmad, tapi Ahmadnya sekarang full maut. Sangat sakit damage yang diterima dari seorang Matt ke orang Ahmad. Celiboy pagi-pagi gue udah disuruh teriak. Karena lihat gocekannya maut banget dan Pentagon Execution-nya benar-benar dia tenang. Tapi sayang, flicker Matt agak ke-trigger dan gemes kayaknya. Benar, tadi kalau seandainya Matt tidak melakukan flicker, itu juga mungkin Celiboy masih bisa survive. Karena udah ada Little Wonder di sana yang akan ngejemput dengan puncture-nya. Benar. Namun, gara-gara udah digunakan flickernya, mau tidak mau Ahmad masih punya immortal nih kebetulan. Jadi dia nggak tumbang sama sekali ketika tadi terkena blood out di arah area river dan juga jungle. Tapi Brans gak boleh seperti ini lagi sih. Brans gak boleh maksain keadaan untuk berada di front line. Tapi udah ada satu Lord yang dicolek. Ini Lord yang ketiga untuk tim Bigetron Alpha. Kalau berhasil didapatkan tanpa ada kontes betul sekali. Cuma dibuka sama Cassius. Retribution dengan cukup baik. Berhasil diamankan oleh tim dari Bigetron Alpha untuk ketiga kalinya. Di game yang pertama, 3 Lord sudah keluar dan semuanya diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Iya, dan kalau tadi aku lihat ada Brans dengan Malefic Roar ya seperti udah bener-bener mau fokus menghancurkan turret, pengen banget udah
kita end aja sekarang. Lordnya udah dapet, kita main langsung babat abis ke depan. Meanwhile dari Celiboy-nya langsung mengamankan semua buff-nya. Orange dan juga Purple untuk menambah kekuatan sebelum nanti war besar terjadi. Babat, Yes. babat, 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 Babat. latah, Emosi, momosisi. Emoji. Oke, alright. Roll. Bahkan satu roll sudah keluar kali ini karena seorang Cassius harus coba mundur terlebih dahulu. Para pemain dari tim Bigetron Alpha sudah setup di arah mid lane karena mereka bakal coba untuk masuk. Ada Buffalo yang terhormat. Ripo berada di garis depan sana. Menabrak orang Cassius, damage terlalu besar. Ripo Wah, berada ke arah sakit belakang sekalian minute saja. Bahkan Ripo menahan semua damage memiliki. 1 poin sudah hilang. Ejector sudah gak ada. 1 buah match masuk dengan isapan mautnya. Winter Clash masih menyelamatkan dirinya. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal coba fokus ke arah base-nya. Satu hilang. Ripo yang hilang. Udah menangkap Mati tapi hilang. ternyata mereka fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Bigetron Alpha berhasil mengamankan game yang pertama. Walaupun dari Bigetron Alpha sudah mendapatkan beberapa orang yang tumbang, tapi minionnya tercapai cita-citanya menghancurkan turret terakhir milik tim Alter Ego. Dan bahkan snowballing dari pertama dimiliki oleh tim dari Bigetron Alpha berhasil diamankan dengan baik. Yang sedikit unik dan aneh. Ini mungkin pertama kalinya Celiboy dengan